Maha Agung Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil mengadugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima. Kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan kepadaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Agung Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan tak mengajariku apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai hatinya. Debu yang menempel di keningmu, biarkan, jangan diusap. Jika usai rakaat terakhir, teruskan berzikir. Disuruh oleh Allah butiran-butiran debu itu, agar menyerap kotoran dari gumpalan otakmu. Jika telah penuh muatannya, akan tanggal dengan sendirinya. Nanti pikiranmu mengkaca benggala, benihnya tak terbilang kata. Cahaya Allah menembusnya, memantul darimu ke wajah buram dunia. Kalau engkau bersujud hingga rakaat tak terhingga, wajahmu sirna menjelma cahaya. Kepada para malaikat, alam dan manusia, tak bisa kau sodorkan apapun kecuali cahaya. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar, bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi, rukuk lam badanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis, di dalam cinta Allah hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup, karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali, badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau diri pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya, timbul tenggelam antara ada dan tiada. Mungkin di hati kita, di dalam jiwa, di pusat sukma, membisikkan nama Allah Ta'ala, kita diajari mengenalinya. Di dalam masjid batu bata, kita melangkah, kemudian bersujud perlahan-lahan memasuki masjid sunyi jiwa. Beriktikaf di jagat tanpa bentuk, tanpa warna. Tubuh kita bertakbir, ruh mengaguminya tanpa suara. Ruh bersembahyang tanpa gerak, menjerit dengan mulut sunyi. Sangat mahal biaya masjid badan, padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban, tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid badan gampang binasa, matahari mengelupas warnanya. Ketika datang badai, beterbangan gentingnya, oleh gempa bumi ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabdi, pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. Masjid ruh kita bawa kemana-mana,
Kita bawa naik sepeda, berjejal di bus kota tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala. Cengkraman tangan para penguasa betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak hanya bayangan kita. Masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa digenggam, tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkut kita, melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi 1000 alam, 1000 semesta, hinggap di keharibaan cintanya. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama, segera mati sebelum membasuh dagingnya, karena kiblatnya hanya batu berhala. Tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua, berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan, sehingga kakinya gagal berjalan. Maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya. Syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. Bahkan 1000 masjid, 1.000.000 masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudra gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rakaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga, kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah sambil menggali penemuan model imamah. 1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan, 1 orang membangun 1000 masjid ruh. Ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan, hadir engkau semua menyodorkan kauruh. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah. Digenggamnya dunia tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muadzin kita selalu mengumandangkan hayya 'alal falah.